Inilah Bincang Tribun bersama Bapak Haji Iswayudi selaku pemimpin Bank Bengkulu Cabang Utama. Bank Bengkulu, bank pembangunan daerah terbesar di bumi Rafflesia. Berdaya saing, mampu menjadi sahabat terbaik bagi nasabah, hadir memahami daerah ini. Berkontribusi dalam pembangunan Bengkulu, produk-produk perbankan dari Bank Bengkulu menjadi solusi keuangan, memberikan produk unggulan yang akan membantu masa depan nasabah. Bersama Bank Bengkulu, pelayanan lebih cepat, mudah diakses, aman, dan nyaman. Bank tangguh dan tumbuh. Halo, selamat pagi Tribuners, balik lagi di Bincang Tribun bersama saya Olivia Watba. Dan pagi hari ini kita udah kedatangan narasumber kita, udah terlihat di samping kita ada Bapak Haji Iswayudi nih. Pastinya Tribuners di sini penasaran banget ya, siapa sih sosok Bapak Iswayudi ini? Jadi apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi mungkin Olive sedikit mendeskripsikan Bapak Iswayudi ini. Jadi Bapak Haji Iswayudi ini merupakan pemimpin Bank Bengkulu Cabang Utama ya Bapak, dari 2021 sampai dengan sekarang? Benar. Dan sebelumnya ini Bapak ini merupakan Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk Kantor Pusat Bank Bengkulu. Jadi untuk Bapak, Olive manggilnya apa nih biar lebih santai gitu kita pada pagi hari ini? Iya, suka-suka aja deh. Suka-suka aja. Yang mana enaknya. Oke, Pak Yudi ya. Baik. Untuk Pak Yudi, mungkin Pak Yudi udah berapa lama sih Pak berkarir di dunia Bank Bengkulu ini? Saya kalau di perbankan udah cukup lama, jadi sudah kurang lebih 21 tahun ya. Jadi dulu saya kuliahnya D3 dulu, kemudian saya sempat di Bank Negara Indonesia kurang lebih hampir 2 tahun. Kemudian setelah itu saya hijrah ke Bank Syariah Mandiri hampir 15 tahun. Sampai dengan 2008 kemarin saya terakhir di Bank Syariah Mandiri itu selaku area manager di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, membawahi wilayah tersebut. 2018 Agustus saya berdakwah atau pindah ke Bank Bengkulu sampai dengan saat ini. Jadi tadi yang sudah Olive sampaikan bahwa memang awalnya kemarin saya di divisi pemasaran dan pengembangan produk. Kemudian di awal tahun 2021 sampai dengan sekarang saya di cabang utama ini selaku pemimpin cabang. Oke, jadi itu Tribuners, Bapak Yudi ini udah cukup lama nih, kayaknya seumuran Olive nih Pak, 21 tahun ya. Ya, saya kerja itu di umur 21. Jadi sekarang umur saya 41 ya, 41. Jadi di 20 tahun lebih sedikit saya udah kerja. Wah, berarti keren banget sih Pak Yudi ini menjadi salah satu role model nih. Karena 21 tahun udah berkarir ya Pak, Olive aja masih kuliah nih Pak. Mungkin Pak Yudi bisa nih, kan udah 21 tahun berkarir di perbankan. Mungkin bisa menceritakan suka duka Bapak selama menjadi perbankan itu apa Pak? Ya, memang kalau kerja di bank kan ini industri yang high regulate, jadi memang banyak aturannya. Lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Jadi yang pasti kalau kerja di bank itu integritas yang paling utama ya, karena kita berhubungan dengan finansial, kemudian berhubungan dengan trust kepada nasabah dan sebagainya. Nah yang lain-lain sih kalau saya prinsipnya ditempatkan di mana saja, posisi apa saja, kita harus lakukan yang terbaik. Sehingga kerja itu kita menghasilkan juga yang terbaik. Karena apa? Kalaupun kita tidak lakukan yang terbaik, waktu yang kita habiskan juga tetap sama. Nah alhamdulillah karena prinsip saya tersebut, saya bisa menjalani karir di perbankan ini sudah cukup relatif lama ya. Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja. Oke, jadi berkarir dimanapun itu harus tulus hati ya Pak. Iya, betul. Walaupun dipindahin kemana aja gitu, seru banget ya Pak Yudi ini udah keliling Indonesia pasti. Ya kalau di bank sebelumnya ya sampai ke Balikpapan, ke Nunukan dan sebagainya. Tapi kalau di Bank Bengkulu di kota ini saja. Iya, di kota Bengkulu pasti ya Pak. Aduh, nah kita penasaran banget nih Pak. Kalau misalnya untuk di Bank Bengkulu sendiri itu pasti ada sejarahnya nih. Pastinya bank daerah ya Pak.
Nah, bank daerah itu kan pastinya berkontribusi juga nih sama pembangunan daerah. Nah, kalau untuk Pak Yudi sendiri itu gimana sih sejarah Bank Bengkulu ini? Jadi perlu saya sampaikan kepada adik sanak segalo masyarakat Provinsi Bengkulu ya, bahwa memang keberadaan Bank Bengkulu ini, kebetulan kita mau ulang tahun Provinsi Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu ke 54 ya tahun ini. Nah, perlu kita ketahui ya, termasuk juga kalangan muda, yang kalangan milenial, bahwa Bank Bengkulu ini adalah bagian dari sejarah Provinsi Bengkulu. Jadi kalau Provinsi Bengkulu itu mulai berdirinya di tahun 69, nah itu di 68 ya, 68. Bank Bengkulu itu di tahun kurang lebih di tahun 71 ya, 71. Nah, keberadaan bank daerah saat itu sangat menentukan sekali. Jadi setiap ada daerah otonomi baru yang mekar itu harus ada bank daerahnya. Karena harus pemegang kasda, kemudian pembayaran lewat bank daerah semua. Jadi boleh saya sampaikan bahwa memang kalau kita bicara sejarah Provinsi Bengkulu, jangan lupakan bahwa di sana ada Bank Bengkulu yang membersamai, gitu kan? Dan karena itulah sudah sepatutnya kita masyarakat Provinsi Bengkulu ini ya juga harus bangga, harus berbank dengan Bank Bengkulu, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi Bank Bengkulu ini membersamai juga dengan pembangunan daerah ya. Oh iya pasti. Nah, kalau ngomong-ngomong Bank Bengkulu nih, kalau Olive sendiri sebagai mahasiswa nih Pak, kalau misalnya di beberapa teman Olive itu kayak Bank Bengkulu, berarti itu tuh bank-banknya ASN gitu loh Pak. Jadi kita tuh nggak terlalu aware sama yang namanya Bank Bengkulu itu ternyata bisa loh orang-orang lain, orang umum pun bisa memakai Bank Bengkulu. Tapi kan jadi kayak ya Bank Bengkulu itu kurang dilirik. Nah, menurut Pak Yudi itu emang gitu Pak? Ini sebenarnya persepsi aja. Mungkin karena sejarahnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang sejarahnya Bank Bengkulu ini sebagai bank daerah yang melayani pemerintah daerah termasuk dengan ASN-ASN-nya. Tapi seiring berjalannya waktu, Bank Bengkulu menjadi perusahaan terbuka, menjadi bank umum. Sebenarnya dari awal juga kita sudah melayani masyarakat umum. Cuman memang pemandangan di luar ya, mungkin lebih banyak PNS-nya gitu kan. Apalagi dulu awal-awal dulu kita kan manual ya. Jadi PNS itu datang semua ke ini. Tetapi sekarang itu boleh dilihat tuh di awal-awal bulan atau di akhir bulan sudah sedikit PNS yang ini karena semuanya sudah digital. Jadi pembayaran gaji pun tidak harus bendaharanya datang ke kantor. Semuanya udah by system. Kalau dulu kalau udah tanggal 1 tuh udah nggak bisa melayani nasabah lain, udah agak crowded lah. Sekarang nggak. Kita udah sangat luang sekali untuk melayani masyarakat umum. Dan Bank Bengkulu juga terus memperbarui teknologi, digitalisasi pelayanan dan sebagainya. Jadi persepsi tersebut bahwa Bank Bengkulu ini banknya ASN mungkin tidak relevan lagi ya. Jadi makanya saya mengundang adik sanak segalo yang milenial dan sebagainya untuk hadir langsung lah merasakan pelayanan dari Bank Bengkulu. Bank Bengkulu, benar. Jadi Tribuners nih harus tahu ya Pak, kalau di Bank Bengkulu itu bukan hanya untuk PNS saja, tapi itu sudah general. Bank umum ya Pak, jadi kita bisa banget dong nabung di Bank Bengkulu. Nah, ngomong-ngomong Bank Bengkulu, kalau Olive dengar juga tabungan Tabot Gold, sangat unik. Kayaknya hanya di Bank Bengkulu deh yang punya gitu. Tabungan Tabot Gold itu sendiri apa sih Pak? Jadi saya jelasin dulu secara global ya bahwa kita itu semua produk yang ada di bank lain kita juga punya. Terutama untuk yang penghimpunan dana kita ada deposito, kemudian ada tabungan, giro kita semua. Nah untuk deposito yang membedakan dari bank lain bahwa deposito di Bank Bengkulu itu tidak kena penalti seperti itu. Jadi kan biasanya kita kalau deposito ya pada saat kita mau break jatuh tempo kan kita takut nyairkannya karena kena penalti sekian persen. Nah di Bank Bengkulu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah tabungan. Nah tabungan ini ada beberapa tabungan yang secara nasional yang dipunyain oleh bank daerah yaitu tabungan Simpeda. Nah tabungan Simpeda ini sangat menarik sekali karena apa? Setiap 6 bulan sekali kita diundi
hadiahnya cukup besar, ada 500 juta cash ininya. Kita pernah menang waktu itu tabungan dari kas desa di daerah Sindang Beliti kalau nggak salah, menang tuh 500 juta Simpeda itu, dan ini terbuka untuk siapa saja. Setorannya hanya cukup Rp50.000 seperti itu. Kemudian yang khas dari kita adalah tabungan tabot. Nah, tabungan tabot ini ada lagi subnya namanya tabot gold. Nah, kenapa dibilang tabot gold? Karena tabungan tabot ini itu berhadiah langsung tanpa diundi. Wow. Nah, kalau yang Simpeda tadi kan harus diundi ya. Iya. Itunya. Nah, kalau yang tabot gold ini hadiahnya suka-suka lah, dipilih mau yang dari yang kecil sampai yang besar. Apa aja itu diserahkan dengan nasabah mau milih itu, seperti itu. Oke, jadi itu kelebihan dari tabungan tabot gold itu Iya. hadiahnya bebas, Iya, pilih mau apa sesuai dengan kebutuhan pastinya ya Pak Yudi. Iya. Nah kalau misalnya pastinya Tribuners nih ada yang penasaran dengan persyaratan kalau misalnya mau bikin tabungan tabot gold. Iya. Nah itu persyaratannya apa aja Pak Yudi? Simple, tinggal buka rekening aja. Nanti setoran awalnya memang minimal 10 juta untuk tabot gold, seperti itu ya. Agak beda ini karena tadi ada hadiah langsungnya seperti itu. Jadi tinggal bawa KTP, nanti buka rekening tabot biasa, nanti dibukakan rekening tabot gold. Tapi minimal 10 juta dan kelipatan. Jadi minimal 10 juta kalau mau buka rekening tabungan tabot gold. Gold, ya, dan hadiahnya bisa langsung dapat sesuai Hadiah. dengan keinginan. Jadi benar-benar ya Pak bisa bebas pilih misalnya mau boleh. kulkas, TV, TV, gitu ya Pak. handphone, Handphone, motor juga bisa. Mobil juga kalau nominalnya mengcover bisa juga. Oke, jadi banyak sekali keuntungan dari tabungan tabot gold Iya. pastinya ya Iya. Tribuners. Nah, kita penasaran juga Pak, kalau Bank Bengkulu ini ada mobile banking Bank Bengkulu ya. Nah, kalau misalnya itu udah cukup lama Pak, ada mobile banking? Jadi yang seperti saya sampaikan di awal, jadi bahwa Bank Bengkulu ini tidak kalah teknologinya dengan bank lain. Kalau di bank lain ada mobile banking, kita juga ada. Sebenarnya sudah lama produk mobile banking ini, tapi kita perbarui. Di awal-awal kemunculannya mobile banking kita masih berbasis SMS banking, tapi sekarang juga sudah benar-benar mobile banking, sudah by data. Fitur-fiturnya juga sudah cukup banyak dan mencakup macam-macam lah ininya, seperti itu. Bisa transfer, bisa isi pulsa, bayar listrik, bisa bayar zakat dan sebagainya. Jadi banyak ya Pak kegunaan dari mobile banking Iya. Bank Bengkulu Iya. dan sekarang itu pengguna iOS bisa nggak menggunakan? Udah Oh, bisa. Udah bisa. Iya. Dan satu lagi sebenarnya yang juga semua bank belum tentu semua bank ada di Bengkulu ini. Salah satunya kita itu bisa store tunai. Jadi beberapa ATM kita udah bisa store tunai. Jadi bisa jadi pada saat hari libur ya, kita ada uang cash, tapi ada saudara minta transfer gitu ya. Nah ini kan agak jadi problem. Jadi tinggal store tunai di ATM-nya tadi ya, namanya CRM Cash Recycle Money. Jadi ATM yang bisa nyetor. Nanti uangnya masuk, tinggal pakai Transfer. mobile banking ditransfer. Iya, jadi lebih praktis pastinya ya Pak praktis, Yudi. iya. Nah, gitu Tribuners. Jadi untuk fitur dan kegunaan dari mobile banking Bank Bengkulu itu bisa bayar zakat tadi ya, Bayar Pak. zakat, Beli pulsa. beli pulsa. Terus juga Pulsanya dari nominal yang terkecil ada 10.000, 15.000 ada. Karena kalau milenial kan sekarang suka yang keteng-keteng kayak gitu iya, ya. suka yang ketengan ya, Pak. Iya. Ininya. Bayar listrik juga. Bayar Token itu listrik. mulai dari yang kecil-kecil 25.000 sampai dengan itu ada. Oke, Iya. jadi udah mempermudah lah pastinya Tribuners untuk menggunakan mobile banking dan pastinya lebih praktis, nggak usah susah-susah lagi ya Pak kita datang ke bank gitu untuk transfer misalnya kan iya. agak mempersulit. Gimana kalau misalnya weekend gitu ya Pak, Iya. nggak bisa kita datang ke bank pastinya. Nah kalau misalnya Tribuners nih Pak pastinya mau juga nih punya mobile banking. Nah kalau untuk syaratnya itu apa aja sih Pak? Syaratnya memang harus punya rekening. Rekening tabungan ya. gabungan di Bank Bengkulu Iya, ya Pak? iya, itu aja sih sebenarnya. Nanti dengan buka rekening tabungan, bisa tabungan Simpeda, bisa tabot ya. Tadi Simpeda sama tabot ini setoran awalnya hanya 50.000. Jadi cocok sekali untuk
mahasiswa, untuk pelajar itu cukup terjangkau lah ya setoran itu. Dan nanti pada saat buka tabungan itu sudah include dengan kartu ATM dan mobile banking. Oke, jadi udah include kartu ATM dan mobile banking. Dan satu lagi ada fitur namanya notifikasi. Oh, notifikasi. Jadi kalau misalnya pegawai ya, baik pegawai negeri maupun swasta, pada saat misalnya ada uang masuk, baik itu gajian atau apa, itu langsung kling gitu. Langsung ada notifikasi. Langsung ada notifikasi. Iya, jadi nggak perlu nunggu-nunggu ngecek lagi, nggak langsung dapat iya, notifikasi. apalagi kalau masuk uang gitu, aduh seneng banget. Iya, baik uang masuk maupun uang keluar. Jadi uang keluar ini ada gunanya manfaatnya ya. Jadi manfaatnya itu ketika kita misalnya ATM kita digunakan orang lain, kita tahu kok rasanya ada yang transaksi uang keluar padahal kita enggak kan. Gitu. Tapi karena ada notifikasi itu jadi kita lebih aman ya Pak. Lebih aman gitu. Benar. Jadi mobile banking Bank Bengkulu itu sudah bisa untuk pengguna iOS dan Android ya Pak. Iya, pastinya juga mempermudah kita nih. Dan pastinya sebagai anak muda di Bengkulu dan juga seluruh masyarakat Bengkulu wajib banget punya Bank Bengkulu ya Pak. Harusnya seperti itu. Nah, kita beralih nih Pak dari mobile banking, kita penasaran kalau Bank Bengkulu ini ada KPR juga Pak. Ya, selain dari produk pendanaan, Bank Bengkulu juga punya kredit ya. Jadi balik lagi stigmanya kan selama ini kreditnya cuma kredit PNS ya gitu ya. Ternyata di Bank Bengkulu juga ada kredit usaha, ada kredit KUR juga ada, kemudian kredit modal kerja, investasi, dan yang terakhir kita juga punya kredit pemilikan rumah ya, KPR. Seperti itu. Oke, jadi sudah dijelasin nih sama Pak Yudi tadi, KPR itu adalah kepemilikan rumah, dan di Bank Bengkulu ini bukan hanya untuk stigma tadi yang hanya untuk PNS saja, tetapi di Bank Bengkulu itu umum pasti ya Pak. Jadi punya semua kita, apa yang ini dipunyain bank lain, kita insya Allah punya. Oke, nah kalau untuk syarat KPR sendiri Pak, pastinya banyak banget nih Tribuners yang pengen impiannya punya rumah gitu ya Pak. Nah kalau untuk syarat-syaratnya sendiri KPR itu apa? Syaratnya sebenarnya ini aja, kalau yang pegawai ya, penghasilan tetap bisa datang ke sini dengan slip gaji dan sebagainya. Tentunya buka rekening nantinya. Nah kalau yang bukan penghasilan tetap, usaha juga nanti kita verifikasi usahanya apa. Tentunya kita ini kalau ngasih kredit kita sesuaikan dengan sumber pembayarannya, pastilah seperti itu, dan dikaitkan atau dicocokkan dengan angsurannya nanti, seperti itu kira-kira. Oke, jadi syaratnya seperti itu ya Pak. Nah kalau untuk keuntungannya sendiri KPR di Bank Bengkulu pasti banyak tuh keuntungannya apa tuh? Jadi kalau KPR di Bank Bengkulu ya mungkin bedanya dengan bank lain ya, keunggulan lah seperti itu ya. Keunggulannya yang pertama mungkin bunga atau rate kita tuh sangat kompetitif sekali. Kenapa kompetitif sekali? Kita makainya pertama itu kita fixed rate ya. Jadi kalau di bank-bank umum kadang-kadang dia kalau rumah ini kan jangka waktunya cukup panjang, bisa sampai 20 tahun. Nah, dia pakai sistem floating rate. Jadi di awalnya kecil, pada saat di tengah-tengah atau ada gejolak ekonomi seperti sekarang ya, mau naik bunga itu bisa naik sewaktu-waktu. Kalau di Bank Bengkulu enggak, angsurannya dari awal sampai selesai 20 tahun itu tetap. Sehingga kita bisa nggak pusing-pusing lagi, oh ini nanti ekonomi mau gonjang-ganjing, naik nggak angsuran kita. Di Bank Bengkulu tetap aja. Kalau memang misalnya angsurannya 2 juta sampai selesai 2 juta terus gitu. Itu seperti itu. Jangka waktunya bisa sampai 20 tahun. Bisa rumah baru, rumah second bisa. Iya. Jadi itu keuntungan dari KPR di Bank Bengkulu. Aman-aman aja ya Pak, nggak usah khawatir gitu. Oh iya dong. Nah pastinya nih Pak, Bapak sudah menjelaskan sama kita apa aja sih produk-produk yang ada di Bank Bengkulu, dari mulai tabungan Tabot Gold, tadi sudah Bapak jelaskan ada Simpedas itu simpanan pembangunan daerah. Iya, Simpedas sama tabungan Tabot Gold. Ya. Kemudian juga Bapak sudah menjelaskan sama kita tadi ada juga mobile banking ya Pak. Karena Olive juga baru tahu gitu, ternyata ada mobile banking gitu Bank Bengkulu ya. Berarti udah
dong Pak, udah punya Oli pastinya. Berarti udah benar-benar upgrade ya Pak. Kita digitalisasi pastinya ya Pak. Iya betul. Jadi apalagi dengan manajemen yang baru ya, kita kan di direktur utamanya juga baru. Kita sinergi dengan bank-bank mitra kita ya. Yang terakhir kita sudah kerjasama mengenai pengadaan untuk KKPD ya, kartu kredit pemerintah daerah. Nanti seluruh OPD itu nggak lagi pakai bawa uang. Jadi kalau dulu kan mau misalnya dinas luar ya, pakai talangan dulu. Nah kalau sekarang nanti tinggal bawa kartu kredit pemerintah daerah. Nanti setelah pulang baru dirembes kurang seperti itu, tinggal bawa kartu aja. Kemudian kita juga kerjasama dengan salah satu bank himbara mengenai tap cash, jadi e-money kayak gitu ya, yang kartu untuk tol sebagainya seperti itu juga sudah kita lakukan. Kemudian juga kita lagi pengembangan kris ya, QR code standar itu juga kita sudah ada sebenarnya, kita kerjasama dengan PT Telkom juga ini kita jual. Kemudian juga kartu kita itu ya, jadi kartu kita itu kartunya bukan hanya kartu ATM, tapi juga bisa kartu debit. Jadi nggak perlu lagi kita tarik ya, kalau ATM kan bisa narik aja ya, misalnya mau belanja ke mall, uangnya ditarik ATM baru kita bayar. Nah kalau Bank Bengkulu juga udah pakai kartu debit, jadi tinggal gesek aja. Gesek aja, tinggal ini di mana-mana udah bisa di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya mau jajan kemana gitu ya, nggak susah-susah. Sekarang juga sudah ada pembaruan nih Tribuners dari Bank Bengkulu, sudah ada kris juga ya Pak nantinya, dan mempermudah kita untuk bertransaksi pastinya ya Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi ada closing statement dulu nih untuk Tribuners di rumah nih. Ya, jadi singkat sekali ya rasanya. Intinya saya mau sampaikan kepada Tribuners, kepada seluruh masyarakat Bengkulu, bahwa Bank Bengkulu ini adalah bank kebanggaan masyarakat Bengkulu. Tidak semua daerah punya bank daerah yang namanya sesuai dengan provinsi masing-masing. Jadi ini benar-benar adalah banknya orang kita ya, banknya Tobo Bengkulu ya. Jadi harus setiap orang tuh minimal harus punya satu rekening Bank Bengkulu. Dan itu tadi, jangan kita lupa dengan sejarah bahwa lahirnya Provinsi Bengkulu ini dibersamai oleh lahirnya juga Bank Bengkulu ya. Mudah-mudahan tidak hanya masyarakat PNS yang menggunakan, tapi semua kalangan. Dan itu tadi saya sampaikan bahwa stigma kita hanya untuk kalangan tertentu, tidak. Kita mulai dari PNS, kemudian kalau untuk petani kita ada KUR, pedagang juga ada, kredit perumahan ada, dan sebagainya kita insya Allah semua. Kemudian juga layanan ATM kita juga banyak, kemudian mobile banking kita, ditambah lagi bisa ATM setor tarik dan sebagainya. Jadi jangan ragu lagi, dan kita terus berbenah ya pelayanan kita. Insya Allah kita samakan dengan bank-bank lain, pelayanan yang ramah, ruangan yang nyaman dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk datang ke Bank Bengkulu, dan harus bangga minimal terutama kalangan milenial ya. Jangan sampai kalau ditanya kamu orang mana, orang Bengkulu, tapi ketika ditanya punya tabungan Bank Bengkulu, enggak punya. Nah, kalau enggak punya, harusnya ke Bengkuluannya itu dipertanyakan. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi agak kebengkuluannya ditanyakan ya Pak, harus kalau nggak punya. Iya, karena di tempat lain orang Palembang bangga dengan Bank Sumsel Babelnya gitu kan. Iya, kita juga harus bangga. Orang DKI juga gitu seperti itu. Iya, kita juga harus bangga dong orang Bengkulu ya udah, Bank Bengkulu. Bank Bengkulu ya Pak, Bank Bengkulu banknya orang Bengkulu ya Pak. Pastinya juga nih, jangan lupa nih untuk kaum milenial juga terkhususnya pastinya ya Pak, untuk membuat tabungan di Bank Bengkulu, karena kita tahu bahwa Bank Bengkulu ini sudah memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap dan pastinya membantu kita untuk bertransaksi ya Pak. Aduh, ini Pak Yudi, kita sudah tiba di penghujung acara, nggak kerasa nih sama Pak Yudi ngobrol-ngobrol, ternyata sudah habis waktunya. Nanti kita buka sesi yang lain ya, next time nanti ya. Next kita bakal bincang-bincang lagi sama Pak Yudi pastinya. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah memberikan kita informasi terkait Bank Bengkulu, produk-produk
Apa aja sih yang ada di Bank Bengkulu pastinya. Terima kasih Pak Yudi, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di penghujung acara nih. Untuk Tribuners jangan lupa saksikan ya untuk next episode Bincang Tribun bersama saya Olivia Fatma. Pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.